Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan menerangkan materi tentang teks eksposisi. Pada pembelajaran ini, potensi inti yang harus dicapai adalah yang pertama, mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis-jenis, dan struktur teks eksposisi. Yang kedua, memahami struktur teks eksposisi. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, dikarenakan adanya wabah virus corona, maka pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan materi melalui media daring untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Untuk pembelajaran teks eksposisi, Ibu akan menggunakan media audiovisual. Sebelumnya, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu mengenai pembelajaran teks eksposisi. Pada hari ini diharapkan semua peserta didik memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Di sini juga ada tujuan dan ciri-ciri teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri teks eksposisi. Yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, menyampaikan teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Di sini ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat, menggunakan frasa penghubung. Yang kedua, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita memberikan informasi dari suatu kejadian sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain. Biasa menggunakan frasa penghubung, misalnya meskipun, akan tetapi, sebaliknya. Yang ketujuh, teks eksposisi analisis. Sisi analisis, proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian.
Kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi yang diantaranya yaitu yang pertama ada judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Yang ketiga, ada argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian, contoh, dan alasan. Yang keempat, ada penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Semua materi telah Ibu sampaikan. Untuk memperjelas, mari kita simak video berikut ini. Akan update data dari layanan rawatan rumah sakit untuk penderita COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik. Saya menyarankan tidak usah bepergian. Apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari, kasus ini semakin bertambah panjang. Mari kita lindungi orang tua, kita lindungi orang dengan penyakit kronis, karena merekalah yang paling rentan manakala terinfeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita jaga mereka, kita jaga anak-anak kita awasi agar tidak tertular penyakit ini. Kemudian, saudara-saudara kita yang terpaksa harus sakit, mari kita jaga agar bisa melaksanakan perawatan sakitnya dengan maksimal, bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik, agar tidak menular ke orang yang lain. Sekali lagi, jaga jarak dalam berinteraksi secara sosial. Cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Yakinlah lebih aman berada di rumah. Sebaiknya tidak bepergian, karena ini akan menyebarkan atau kemungkinan terpapar oleh penyakit menjadi lebih besar. Saya yakin bahwa kita semua mampu untuk menjadi pahlawan di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini.
Kita jadi pahlawan yang bisa melindungi orang lain, bisa melindungi keluarga kita, bisa melindungi anak-anak kita, bisa melindungi semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kita yakin kita bisa melindungi bangsa ini. Semua berawal dari kita. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Setelah tadi kita bersama-sama menyaksikan video tersebut, Ibu ambil kesimpulan bahwa di dalam video tersebut menyampaikan informasi mengenai virus corona. Video tersebut menjelaskan bahwa virus corona sangat bahaya. Maka dari itu, kita semua harap mematuhi peraturan pemerintah, lebih baik diam di rumah, agar penyebaran virus tersebut tidak semakin bertambah banyak. Karena semakin kita diam di rumah, semakin berkurangnya penularan virus corona tersebut. Pasien positif semakin bertambah, yang meninggal pun semakin bertambah, dan yang sembuh pun bertambah. Mari kita jaga diri kita agar terhindar dari penyebaran virus tersebut. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.